Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam sesi perkuliahan metodologi studi Islam, ya. Mata kuliah yang sangat menarik untuk kita bahas. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita mempertajam lagi mengenai pendekatan dalam memahami agama, ya. Tentunya agama dalam berbagai macam agama yang ada, ya. Tentu dalam hal ini kita bicara tentang metodologi studi Islam. Baik, dalam pendekatan dalam memahami agama ada beberapa pendekatan yang mungkin di pertemuan pertama sudah kita bahas juga dan kita pertajam pada hari ini, yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, dan pendekatan psikologi. Jadi ada 7 pendekatan yang akan kita pertajam, kita perdalam pada pertemuan yang kedua ini. Baik, apakah yang dimaksud dengan pendekatan teologis normatif? Kita sering mendengar sekali tentang orang memahami agama dari sudut pandang teologis. Jadi pendekatan teologis normatif, pendekatan ini yaitu dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi pendekatan teologis normatif ini memahami agama secara harfiah yang menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, pendekatan ini kalau kita lihat pada saat ini tentu sulit, ya, untuk menyelesaikan persoalan pluralitas agama sekarang ini, ya, karena pendekatan ini memahami agama dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya karena ajarannya berasal dari Tuhan, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, orang yang menggunakan agama dengan pendekatan ini biasanya orangnya bersifat rigid, kaku, eksklusif, ya, fanatis, individualis, partikularistik. Nah, ini banyak terjadi saat ini, ya. Sehingga pendekatan-pendekatan yang menggunakan teologis normatif ini memang agak sulit bisa, ya, mengatasi persoalan-persoalan dalam pluralitas agama, ya, dan ini sekarang banyak terjadi persoalan termasuk di negara kita. Nah, pendekatan ini juga memandang agama itu dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Nah, agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Jadi pendekatan ini memandang agama itu hanya dari segi ajaran yang pokok dari yang asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, sehingga agamanya dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan, ya, mutlak dari Tuhan gitu, ya, belum menggunakan penalaran pemikiran manusia. Nah, ini makanya disebutkan ini agak sulit untuk digunakan dalam
pluralitas ya, atau keanekaragaman di dalam kita beragama ya. Baik, selanjutnya kita melihat pula dalam memahami agama ini dari pendekatan antropologis ya. Bagaimana pendekatan antropologis ini? Yaitu pendekatan antropologis memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Jadi pendekatan antropologis melihat memahami agama sebagai upaya ya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, ini pendekatan antropologis di mana di dalam kehidupan masyarakat itu ada banyak hubungan ya antara agama dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Misalnya kita lihat bagaimana hubungan agama dengan kondisi ekonomi, bagaimana hubungan agama dengan kondisi politik, bagaimana hubungan agama dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, jadi ini lebih melihat bagaimana aktivitas kegiatan di dalam masyarakat hubungannya dengan agama. Nah, juga melihat agama dengan mekanisme pengorganisasian, melihat agama dengan negara, melihat agama dengan psikoterapi. Jadi jelas hubungan agama dengan masalah kehidupan manusia. Jadi sudah mulai melihat bagaimana hubungan agama dengan kehidupan manusia yang real, yang ada, baik di bidang ekonomi, politik, etos kerja, ya, organisasi, agama dan negara, dan psikoterapi. Ya. Baik, selanjutnya kita melihat pula adanya pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis ini ya banyak bidang kajian yang baru yang dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa perhatian agama pada masalah-masalah sosial mengajukan pada 5 alasan. Apakah itu? Ya. 5 alasan ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis, porsi terbesarnya pada urusan muamalah. Yang kedua, muamalah lebih ditekankan adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan ya, bukan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Nah, itu yang bisa kita lihat ya, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran yang lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Nah, kemudian masih dalam pendekatan sosiologis ini kita bisa melihat ya bahwa di dalam Islam terdapat ketentuan ya, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melakukan pelanggaran tertentu, maka kifaratnya atau tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Nah, dan yang kelima, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran yang lebih besar daripada ibadah sunnah. Jadi agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Ini kalau kita menggunakan
pendekatan sosiologis ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang sudah kita sampaikan ini ya, bahwa agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Itu pendapat dalam pendekatan sosial. Selanjutnya kita coba melihat pula memahami agama ini dari pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis ini dapat digunakan untuk memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Kemudian pendekatan ini sudah banyak dilakukan oleh para ahli ya. Misalnya sebuah buku yang berjudul Hikmah Al-Tashiri wa Falsafatuhu karya Muhammad Al-Jurjawi. Nah, dalam buku ini berusaha mengungkapkan hikmah yang terkandung di balik ajaran-ajaran agama Islam. Nah, contohnya ibadah puasa, sholat, haji, zakat, dan kisah-kisah para nabi. Nah, melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tetapi tidak memiliki makna apa-apa atau tanpa arti. Nah, mereka tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, pendekatan ini tidak berarti menafikan atau menyepelekan bentuk pengalaman agama yang bersifat formal. Nah, Islam sebagai ajaran agama yang banyak menyuruh penganutnya untuk menggunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Nah, kemudian kita masuk kepada pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam memahami agama, yaitu pendekatan historis. Pendekatan ini mengajak ya menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Nah, bisa diketahui ada kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang empiris dan historis. Nah, pendekatan ini amat dibutuhkan ya di dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Nah, ini pendekatan historis ya. Nah, Kunto Wijoyo dah menyebutkan bahwa Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu berisi konsep-konsep dan berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Nah, melalui pendekatan historis ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Nah, sehingga seseorang akan bisa memahami agama tanpa keluar dari konteks historisnya. Dalam Al-Quran istilahnya asbab al-nuzul. Itu pendekatan historis ya, pendekatan historis. Nah, pendekatan ini pendekatan filosofis ya. Nah, pendekatan ini sebenarnya lebih lanjut lagi ya, disebutkan dalam pendekatan ini bahwa ya sebagaimana kita ketahui tadi, bahwa dalam pendekatan filosofis ya
kita mengerti dan memahami bahwa pendekatan ini diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa, sehingga seorang akan bisa memahami agama tanpa keluar dari konteks historisnya. Nah, dalam Al-Quran istilahnya asbab nuzul ya. Baik, selanjutnya kita ingin melihat pendekatan psikologis, pendekatan psikologis, di mana sebagaimana kita ketahui ya bahwa zakiyah derajat misalnya ya tidak mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang, melainkan yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Jadi lebih kepada bagaimana perilakunya ya. Nah, kemudian dalam ajaran agama banyak dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang, misalnya sikap beriman, bertakwa, sebagai orang saleh, berbuat baik, jujur. Nah, semua itu merupakan gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Nah, dengan ilmu ini seseorang selain akan mengetahui diamalkan seseorang dengan ilmu ini, dengan pendekatan psikologis ini, seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan, seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Contoh, zakat, puasa, sholat dapat diketahui pengaruhnya dengan melalui ilmu jiwa. Nah, itu dia. Baik, itulah tadi ya beberapa pendekatan yang kita gunakan dalam memahami agama ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dapat dipahami sehingga kita bisa melihat bagaimana memahami agama ini melalui pendekatan-pendekatan yang ada, baik itu pendekatan teologis normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, pendekatan psikologi. Dan dengan memahami ini, mudah-mudahan kita bisa memahami ya agama Islam dengan lebih baik ya, dengan betul-betul bahwa terjadinya integrasi antara agama dengan kehidupan, kenyataan-kenyataan kehidupan yang ada di dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan masyarakat bisa disinergikan, dimatchingkan ya dengan mengkaji agama dan fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat. Demikian saja, bisa kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk link tugas akan diberikan di deskripsi ini. Jangan lupa untuk mengisi nama, NIM, kelas di kolom komen YouTube ini. Untuk password dan token bisa diminta kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.